Selamat datang di Ruang Publik, podcast KSTV dan selalu bervariasi tamu-tamu kita, dan ini masih dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita akan bahas sedikit tentang, karena waktunya 30 menit jadi saya bicara tentang sedikit ya. Kita akan bicara sedikit tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Konon katanya bahwa sebenarnya kata-kata kemerdekaan Republik Indonesia ini sebenarnya keliru. Kelirunya di mana dan yang benar seperti apa? Makanya saya mendatangkan narasumber yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Kembali kita ketemu dengan Mas Gus Hartono. Banyak nama Mas Gus, jadi saya harus pelan-pelan sebutnya, takutnya salah. Terus teman-teman saya ada banyak lah nama Mas Gus. Tapi yang ini berbeda. Nama pasaran, Mas? Ya enggak juga sih. Memang kadang-kadang yang orang itu ingatannya itu kan kadang-kadang lepas, hilang, kadang-kadang. Faktor U ya kan ya. Nah, Mas Gus ini adalah salah satu pemilik dalam pojok yang dulu sempat Presiden RI itu ada tinggal di sana ya. Mas Gus, nah tadi sempat di awal prolog saya bilang bahwa kita mungkin ada kekeliruan tentang memaknai kemerdekaan, bahwa kita menyebutnya rata-rata semuanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke bla 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 sekian. Sebelum kita bahas itu, kita pengen sekilas dulu deh bahas tentang kemerdekaan. Makna kemerdekaan sendiri seperti apa sih sebenarnya kalau Mas Gus melihatnya? Kemerdekaan itu adalah yang sudah kita sepakati di dalam kitab undang-undang kita di ayat pertama pasal 6. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya Tuhan menurunkan manusia di dunia ini dengan fitrah kemerdekaan. Sudah merdeka semuanya harusnya ya. Jadi artinya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau dijajah. Dia hidup ingin merdeka. Jadi rasa kemerdekaan adalah pembawaan. Itu namanya fitrah kalau di dalam agama yang kami yakini, agama Islam. Maka kemudian agama Islam diturunkan juga untuk memerdekakan manusia dari perbudakan, menghapus perbudakan. Jadi intinya kemerdekaan itu adalah hak manusia, manusia. Bahkan setiap bangsa harus merdeka. Saya pernah melihat sebentar sekilas wawancara Presiden Soekarno dengan pihak media asing dengan menggunakan bahasa Inggris, bahwa memang perjuangan yang dilakukan di Indonesia selama 350 tahun itu perjuangannya luar biasa. Tidak ada negara yang sempat dijajah selama itu, begitu ya. Dan yang dijajah adalah masyarakatnya, diperbodoh seperti itu. Kalau Anda melihat sendiri sebenarnya bagaimana Soekarno ini atau presiden kita yang pertama itu melihat mulai dari penjajahan, kemudian perjuangan masyarakat Indonesia yang bukan 1, 2, 1000, 2000 pahlawan kita yang tumbang, yang jatuh, yang berguguran itu dari kalangan pahlawan. Atau mungkin manusia orang-orang biasa pun juga banyak yang berguguran yang mungkin tidak terdata sebagai pahlawan, kan begitu ya. Bagaimana mungkin presiden pertama sempat melihat bahwa perjuangan masyarakat Indonesia hingga akhirnya merdeka, memaknai kemerdekaan sendiri itu seperti apa? Kembali kepada undang-undang ya Mas. Jadi bangsa Indonesia, Soekarno dan seluruh pendiri negara itu bersepakat bahwa apa yang mereka perjuangkan itu mendapatkan berkat rahmat Allah. Maka disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan buruk, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya bahwa apa yang menjadi kegelisahan bangsa ini itu kemudian mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Memang penjajahan yang berlaku 350 tahun itu adalah sebuah penderitaan panjang. Untuk itulah Bung Karno pun dalam teks proklamasi mengatakan kemerdekaan itu adalah atas nama bangsa Indonesia. Artinya Bung Karno itu menghargai seluruh pahlawan yang telah gugur, baik itu yang disebut pahlawan maupun rakyat biasa. Artinya mereka adalah bangsa Indonesia. Jadi Bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia itu, menurut kami itu bukan sekedar memaknai yang kala itu hidup, tapi ini perjuangan ini sambung menyambung. Sambung menyambung. Itu 350 tahun berapa generasi ya kalau kita pikir.
kira 6-7 generasi. Lebih ya. Lebih. Kalau kita anggap aja manusia rata-rata saat itu usianya 100 tahun lah. Iya. 3,5 generasi kan begitu. Dan belum tentu itu hanya 3,5 generasi, bisa 5-6 generasi. Iya. Mas Gus, kalau melihat perjuangan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia 350 tahun dibodohi, dijajah, kemudian harta kekayaan kita diambil semuanya nih sama Belanda waktu itu, rempah-rempah itu luar biasa, sehingga Indonesia bisa dikatakan tertinggal jauh dari negara-negara Eropa misalnya begitu. Nah, dari apa yang terjadi ini, kalau kita memaknai kemerdekaan sendiri begitu ya, dari sekian lama dijajah, apakah sampai dengan saat ini di ulang tahun negara kita atau ulang tahun Indonesia yang ke-76, masyarakat sudah benar-benar bisa memaknai kemerdekaan dan sesungguhnya begitu. Kalau menurut dari kacamata jenengan. Jadi kalau saya melihat begini ya, orang dijajah itu kenapa bisa lama? Itu ilmunya kan hanya satu, bagaimana dia tidak merasa dijajah. Sebaliknya, orang bisa memaknai merdeka, orang harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan merdeka, ya kan? Gitu. Jadi kita harus punya definisinya dulu dan kesadaran itu. Gitu. Nah, contoh mengenai negeri ini misalkan ya, bagaimana apakah kita itu sudah benar-benar merdeka? Ya kan? Bung Karno kan mengatakan di dalam pidato 1 Juni itu, ketika Indonesia itu rapat BPUPKI pada 1 Juni, itu kan terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan, Bung, kita jangan merdeka, bisa merdeka dulu. Kita harus orang per orang merasa merdeka dulu, dimerdekakan. Ada yang berpendapat, enggak, kita bangun ekonomi kuat dulu. Setelah ekonomi kuat, baru kita bisa merdeka. Ada yang mengatakan, kita kuatkan pendidikan dulu. Kalau pendidikan kita nggak maju, kita akan merdeka. Ada yang bilang, kita kuatkan angkatan perang dulu. Berdebat. Waktu itu Bung Karno hanya satu kata, Anda mau merdeka apa tidak? Kemudian dia mengatakan, di atas kemerdekaan itulah kita bangun ekonomi, kita bangun pendidikan, kita bangun angkatan perang dan seterusnya. Yang penting kita merdeka. Terus Bung Karno mengatakan, seandainya hari ini Tuhan menurunkan merdeka, apa Anda akan katakan, nanti dulu Tuhan, saya belum siap gitu. Jadi pemikiran itu pada saat mau menyatakan bahwa Indonesia merdeka tuh, kalau kita tahunya kan Soekarno sama Bung Hatta diculik sama PPKI untuk menyusun naskah teks proklamasi. Sebenarnya di situ mungkin ada pergulatan-pergulatan seperti yang Mas Kus sampaikan begitu ya. Betul. Jadi tidak begitu serta-merta Soekarno sama Bung Hatta bikin teks proklamasi selesai dibaca. Tidak. Apa yang terjadi saat itu kira-kira yang pernah sempat disampaikan dari dalam pojok yang pernah didengar dari cerita itu? Jadi begini, kemerdekaan tanggal 17 itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan ini bukan keputusan manusia. Yang saya tahu. Menurut perhitungannya, Indonesia itu kan akan diberi hadiah tanda kutip oleh Jepang di kisaran akhir Agustus, kalau nggak salah sekitar tanggal 28 Agustus mau diberikan kan begitu. Nah, kemudian dengan tidak disangka-sangka terjadilah pengoboman di Hiroshima. Ya, Hiroshima yang memaksa Jepang tunduk kepada sekutu kan begitu. Nah, kemudian Soekarno diculik pada tanggal 15 itu, diculik dipaksa untuk proklamasi hari itu. Dia nggak mau. Tanggal 16 diculik lagi, dipaksa sampai kemudian Bung Karno mengatakan, potong leher saya tidak akan memproklamirkan kemerdekaan kecuali nanti tanggal 17. Kaget itu para pemuda. Ada apa ini? Kenapa harus tanggal 17? Itu. Begitu. Bung Karno mengatakan di dalam Sindi Adam bukunya itu, saya tidak bisa menjelaskan secara logika, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa di tanggal 17 itu lebih memberikan harapan. Karena di tanggal 17 itu jatuh pada tanggal 9 Ramadan, di situ jatuh pada hari Jumat, dan Jumatnya adalah Jumat Legi. Bung Karno mengatakan 17 itu sama dengan sholat kami yang umat Muslim 17 rakaat, dan tanggal 17 itu juga Al-Quran diturunkan. Filosofinya luar biasa ya. Namun yang menjadi luar biasa bukan itu. Ternyata kami menemukan informasi dari Profesor Ahmad Mansur Suryanagara.
ketika beliau berkunjung ke dalam pojok. Beliau mengatakan hal ini juga disampaikan oleh Kiai Muhammad Mokhtar Muti bahwasanya Bung Karno itu mendapatkan petunjuk 4 orang ulama yang semuanya mengatakan harus tanggal 17. Yang pertama adalah Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, kemudian Syekh Musa Madiun, yang keempat Kiai Abdul Muti Madiun, yang ketiga Syekh Musa, yang terakhir Kiai Raden Mas Panji Sosropartono. Semuanya mengatakan tanggal 17, tapi dengan alasan yang berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kalau tidak diproklamirkan pada tanggal 17 lewat atau sebelumnya, maka akan terjadi pertumpahan darah sepanjang masa. Kiai Abdul Muti dari Madiun mengatakan kalau tidak tanggal 17, maka yang merdeka hanya Jawa dan Sumatera. Kemudian Raden Mas Sosropartono mengatakan kalau lepas dari tanggal 17, maka untuk mencari waktu seperti tanggal 17 yang bertepatan pada hari Jumat Legi 9 Ramadan, tunggu 350 tahun lagi. Simpulannya, kenapa 3 ulama ini kok sama? Kira-kira dari mana? Nah, kami meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Walaupun alasannya berbeda-beda. Nah, berarti yang menentukan tanggal kemerdekaan kita hakikatnya bukan hanya pilihan manusia, tapi itu pilihan yang di atas. Dan itu pun yang kita tahu, untuk meluruskan sejarah itu, Jepang maupun Belanda tidak serta-merta tanggal itu mengatakan bahwa iya, Indonesia merdeka. Masih tunggu beberapa hari lagi atau beberapa tahun lagi kan, termasuk Belanda. Iya. Belanda baru mengakui 49. Iya, tahun 1949. Iya. Mas Gus, bicara tentang kemerdekaan, nah kita sekarang bicara tentang bahasa atau kalimat. Ya. Tadi yang prolog saya sempat sampaikan bahwa ada orang yang mengatakan sebenarnya itu bukan ulang tahun, hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kesekian tahun mah itu ini ya. Tapi yang benar adalah hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke sekian. Nah, dari kalimat ini sebenarnya saya nggak tahu apakah ada sejarahnya ataukah ada filosofinya yang betul itu yang mana, yang keliru yang mana. Perbedaan kata Republik Indonesia sama bangsa Indonesia dikaitkan dengan kemerdekaan. Kalau menurut Mas Gus sendiri seperti apa? Ini tinjauannya sangat luas, Mas ya. Pertama, tinjauan historis. Ada tinjauan dari segi bahasa, ada tinjauan dari undang-undang, tinjauan dari mana filosofi, dan seterusnya. Yang paling mudah itu pertanyaannya begini, sebelum tanggal 17 siapa yang dijajah? Itu dulu yang paling mudah membawanya. Negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan? Masyarakat atau bangsa Indonesia? Apakah Republik sudah ada? Okay. Apakah tentara? Apakah angkatan perang? Iya kan? Kan bangsa Indonesia. Maka Soekarno mengatakan data paling kuat, dokumen kemerdekaan itu hanya satu, yaitu proklamasi. Kemudian ada dokumen lagi sebenarnya yang Soekarno sebut deklarasi. Ini yang orang nggak paham. Banyak yang belum ngerti itu. Jadi Soekarno mengatakan 17 itu proklamasi kemerdekaan, 18 itu deklarasi berdirinya negara. Itu yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya. Desopin mengatakan itu yang namanya loro-loro ning atunggal. Jadi 2 hal tapi satu. Tapi beda. Yang satu adalah kemerdekaan bangsanya, yang kedua adalah berdirinya negara. Kita coba lihat di Amerika. Amerika itu merdeka, tidak serta-merta bisa mendirikan negara. Kurang lebih 15 tahun mereka terus bertengkar. Lihat India, apakah begitu merdeka langsung bisa mendirikan negara? Masih berdarah-darah. Tapi Indonesia luar biasa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi dalam teks proklamasi kita cermati, proklamasi kami bangsa Indonesia
Diperjelas, bukan kami Republik Indonesia. Oh, oke. Tidak ada kata Republik dan ini mengatakan kami bangsa Indonesia. Republik mungkin lebih ke sistem pemerintahannya. Nah, nanti ke bahasa apa makna bangsa, nation, ya kan, state, ya kan, republik ini beda-beda. Nah, kembali ke proklamasi dulu ya. Kemudian dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, kata Indonesia kedua kita apa maknanya? Apa ini tanah air? Apa bangsa? Apa negara? Nah, di dalam tinjauan bahasa ini ada yang namanya teori siyaqul kalam. Jadi kata yang kedua itu harus kembali kepada yang pertama. Nah, berarti yang mengatakan berarti bangsa Indonesia. Bangsa, karena yang dijajah adalah bangsa. Baru ngomong negara itu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Ini negara akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks proklamasi makna yang kedua ini ada unsur janji. Akan saya pindahkan. Dan janji itu ditulis tanggal 17. Maksudnya diteken tanggal 17, tapi pemindahannya belum terjadi. Nah, maka pemindahannya itu terjadi esoknya. Esok harinya, yaitu dengan satu setelah Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Acuan dari cukup nggak sih acuan dari teks proklamasi atau ada acuan-acuan lainnya begitu Mas Gus? Untuk mengatakan bahwa yang benar atau yang keliru itu sebenarnya adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, bukan Republik Indonesia. Selain teks proklamasi ada acuan lagi nggak? Acuan yang paling kuat adalah kitab pembukaan undang-undang, yang mana kitab pembukaan undang-undang inilah dokumen negara satu-satunya kesepakatan para pendiri negara yang tidak boleh dirubah. Beda dengan batang tubuh. Maka saya tidak mengambil batang tubuh yang sila-sila itu, tapi kami di pembukaan. Di pembukaan pertama jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bukan negara. Disebut-sebutkan bangsa karena memang manusia diciptakan Tuhan merdeka. Ya, ini jadi mungkin memang lebih ke kesatuannya, bukan ke sistem pemerintahnya. Kalau Republik mungkin lebih ke sistem pemerintahan. Nah, bentuk pemerintah. Yang kemudian di alinea kedua disebutkan, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Rakyat. Ya kan? Lebih jelas lagi di alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini negara. Jadi kemerdekaan bangsa itu disusun menjadi suatu sistem, menjadi kedaulatan rakyat itu menjadi menjelma menjadi negara. Ini yang mungkin memang kadang-kadang kalau orang bilang salah kaprah begitu ya. Ada banyak lah kalau salah kaprah gitu ya, termasuk salah satunya adalah pengucapan hari ulang tahun kemerdekaan bukan Republik Indonesia seharusnya, tetapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini bagaimana Mas Gus melihat, apakah ada satu usulan atau ada satu istilahnya Mas Gus ya, pembetulan begitu dalam hal ini penyebutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun bangsa Indonesia harusnya seperti apa? Apakah memang harus ada kita yang menyampaikan dan kemana kalau harus menyampaikan? Iya, jadi sejak 2013 kita mengkaji masalah ini bersama teman-teman yang sumbernya awalnya dari buku yang judulnya Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara. Itu rujukan kami. Buku itu ditulis Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Nah, dari sini kemudian kita gali lagi. Tahun 2013 itu kita mengadakan diskusi di dalam pojok, judulnya Menggugat Kemerdekaan di Rumah Masa Kecil Soekarno. Dari diskusi itu sepakat bahwa ini harus diluruskan. Artinya kita menemukan alasan terpenting selain alasan sejarah, ini alasan yang sangat urgent. Karena penyebutan kemerdekaan Republik itu mengandung bahaya-bahaya atau dosa-dosa politik. Yang pertama, dosa kepada Republik Indonesia. Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Republik Indonesia suci. Kalau kita mengatakan kemerdekaan Republik,
akan ada makna terselubung republik pernah dijajah kemudian merdeka. Yang kedua, kita mengingkari jasa pahlawan atau mengkaburkan, karena pahlawan semua yang berjuang ini adalah bangsa, bukan republik. Kalau dikatakan kemerdekaan republik, ini berpotensi mengubur jasa-jasa pahlawan. Bung Karno mengatakan jas merah, dan ini sangat berbahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang diakui bangsa Indonesia adalah Tuhan yang maha berkat, maha rahmat, dan maha kuasa. Nah, kemerdekaan bangsa ini adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalau dikatakan kemerdekaan republik, berarti kita mengingkari nikmat dari Tuhan. Dan ini berbahaya besar, karena ada sebuah kata mengatakan, apabila kamu bersyukur akan saya tambah, tapi kalau kufur kan kamu adab. Jadi ini saya melihat kata itu kan merupakan ucapan, itu kan berbahaya. Betul. Jadi gini, ada seorang Mahatma Gandhi mengatakan, hati-hati dengan kata-katamu. Kata-katamu akan mempengaruhi pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu akan mempengaruhi perilakumu. Hati-hati dengan perilakumu akan mengetahui nasib. Artinya, nasib ini berawal dari sebuah kata. Kemudian filosofi Jawa lebih mendalam lagi. Kata asmo kinaryo jopo. Berbahaya, bahwa ucapanmu adalah doamu. Sekarang saya bertanya, kalau 17 itu kemerdekaan republik, berarti bangsa ini belum merdeka. Karena yang merdeka republik. Kan begitu? Bangsa dan republik jelas berbeda. Republik adalah bentuk pemerintahan. Maknanya berbeda. Definisinya berbeda bangsa sama berbeda. Pertanyaan kedua adalah, kalau bangsa ini belum merdeka, siapa yang menjajah bangsa ini? Dan ini bertentangan dengan teks proklamasi. Berarti yang dikatakan Soekarno bahwa Indonesia telah merdeka, bangsa Indonesia itu bohong. Ini berbahaya. Nah, Mas Kus, bagaimana kita bisa meluruskan ini semuanya gitu? Upaya-upaya tadi sempat saya tanyakan, apalagi begini, jenengan ini kan adalah salah satu keluarga dalam pojok, di mana presiden pertama kita pernah tinggal di sana, dan ada keterikatan batin gitu kan ya, dari keluarga Soekarno dan keluarga jenengan kan begitu. Dengan pengucapan yang salah atau keliru lah, kalau salah mungkin nggak bisa dibetulkan, kalau keliru kan masih bisa dibetulkan. Upaya-upaya apa yang kira-kira mungkin akan bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan, saya nggak tahu begitu. Karena yang tadi jenengan bilang bahwa satu kata salah penempatannya, maknanya akan sangat berbeda dan luas, itu berpengaruh sangat luar biasa. Apa yang bisa Yang pertama, saya sebagai orang yang beriman, kita tetap kembali kepada kitab pembukaan. Kita berusaha berkemampuan dan berharap berkat rahmat Allah. Itu satu dulu. Satu. Yang sudah kita lakukan, kita sudah mendiskusikan ini di gedung MPR. Kita sudah audiensi kepada presiden. Kita sudah membuat petisi sampai kepada presiden. Kita datang ke sana. Ya, banyak hal yang sudah kita lakukan, dan kita juga telah menghadap kurang lebih sekitar 17 orang sakti yang kita anggap sakti untuk minta doa restu dan memaknai ini. Saktinya gimana nih, saya jadi bingung nih. Jadi gini Mas, kita itu pertama kan begini, kita itu orang yang percaya kepada Tuhan. Satu dulu ya. Dengan kita percaya, kita berarti percaya kepada hari akhir, atau kita percaya dengan yang gaib. Nah, mengingat bahwa proses 17 itu adalah petunjuk gaib dalam tanda kutip para ulama, kita pun mendatangi ulang untuk menanyakan itu kepada para ulama. Tapi ulama bukan dari Islam. Baik itu dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, baik itu dari pertapa, penjaga gunung, macam-macam. Itu kita datangi. Itu yang dibilang orang-orang sakti tadi. Iya. Hasilnya luar biasa. Contoh nih, saya pernah datang ke seorang resi, saya nggak sebut namanya, nggak enak, tapi ini semua orang Kediri. Dan yang mendatangi bukan saya toh. Kita habis diskusi lama, masing-masing cari orang sakti. Dan menurut Anda orang sakti itu siapa? Karena kalau nanti yang kita yang milih, kan ini nggak enak. Ya subjektif. Silakan. Dia ngomong, ini mas, ini, oke, kita datangi bareng-bareng. Pertama kita mendatangi seorang resi.
kita sampaikan. Beliau kaget, ini masalah negara, berani-beraninya Anda, apa alasan Anda? Kita tunjukkan, datanya ini begini. Kemudian dia masuk ke ruangan, dia keluar lagi. Waktu itu saya mengatakan begini, Resi, saya mohon petunjuk. Besok, ini tahun 2018, kita akan mengadakan upacara 2 kali. Satu, upacara memperingati hari kemerdekaan bangsa. Besoknya upacara lagi memperingati hari berdirinya negara. Saya ingin Resi menjawab ini dengan minta petunjuk kepada Tuhan. Saya akan kembali lagi 40 hari lagi. Saya tidak mau langsung dijawab. Tapi kemudian begitu Resi keluar dari kamar, dia bilang, saya pernah didatangi oleh lembaga tinggi negara, saya nggak sebut namanya, nggak enak. Kenapa negara ini, Indonesia ini kok tidak segera berdiri tegak? Dia menganggap negara Indonesia ini kok apa ya, istilahnya nggak segera jaya lah, masih kurang nendang. Kurang nendang lah. Kemudian Resi ini 40 hari di Gunung Wilis. Apa petunjuknya? Beliau mengatakan tanggal 17 harus diganti. Ketika itu disampaikan kepada lembaga negara, ya dianggap gila deh, tidak mungkin. Tapi Resi ngomong, Anda kan tanya saya kan minta petunjuk. Dan petunjuknya begitu, saya nggak tahu. Nah, begitu selang beberapa bulan saya akan datang. Saya katakan, Resi, tanggal 17 itu Indonesia merdeka, 18 berdirinya negara. Jadi ini beda ya, beda, nggak ada yang diganti. Oke, kalau begitu besok ruatan hari lahirnya berdirinya negara dan saya akan datang. Wow. Kedua ini Kiai. Teman-teman udah puas? Belum? Siapa lagi? Kiai. Kiai terkenal. Mantan ketua MUI Jakarta. Orang Kediri, saya nggak sebut namanya lah. Pokoknya terkenal lah. Kita datang ke sana, sampaikan, Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mohon petunjuk sama, tapi saya tidak mau dijawab sekarang. Saya akan kembali lagi bila petunjuk itu saya datang. Kiai mengatakan, nah, 40 hari yang lalu saya sedang berada di Tanah Suci. Karena waktu itu ada pemilihan gubernur yang sama-sama anaknya dia. Itu kata namanya. Beliau tidak mau ini sama-sama anaknya. Dia menghindari. Beliau mengatakan, ketika saya di Tanah Suci, saya sudah tahu masalah ini. 17, 18. Kemudian saya sampaikan kepada seorang syekh di sana, saya disuruh membuat tumpeng. Di sana. Pertama kali dia buat tumpeng, anak di Mekah itu. Di sana ada tumpeng juga. Saya waktu itu datang kecewa, Mas. Wih, hebat betul ini. Saya belum ngomong, beliau sudah tahu gitu ya. Terus saya nggak kalah ini. Saya bilang begini, mohon izin Pak Kiai. Tapi Pak Kiai kan belum jelas itu. Maknanya apa? Nah, sekarang datang sini saya mau menjelaskan 17 kemerdekaan bangsa, 18 berdirinya negara. Oke. Pak Kiai setuju? Setuju. Besok kita ngadakan upacara tanggal 18 Pak Kiai. Sampun Pak Kiai datang. Siap, anak buah saya tak suruh datang. Jadi, ini kalau kita mau ngomongin tentang kemerdekaan itu memang luas ya. Panjang ceritanya, apalagi kita dijajah 350 tahun. Iya. Kalau kita ngomong tentang setengah jam saja, itu hanya seujung buku nggak ada, seujung rambut nggak ada. Ini baru sekilas, tapi paling tidak sudah banyak sekali makna yang kita bisa dapatkan tentang kemerdekaan. Mulai dari pengucapan selamat ulang tahun yang mungkin keliru, ya kan? Yang harus kita sepakati bersama nanti seperti apa, apakah akan dalam jangka waktu berapa lama akan ada revisi pengucapan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Kus, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi gambaran buat generasi milenial dan bukan hanya bisa memaknai dengan kata-kata, tapi walaupun kita tidak berjuang seperti zamannya pahlawan perang dulu, tapi paling tidak kita maulah, istilahnya paling tidak nyanyikan lagu Indonesia Raya bisa, hormat bendera, mau menghargai simbol-simbol negara, bukan malah mencaci maki atau mungkin merusak simbol-simbol negara yang itu sangat kita sakralkan sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan perbincangan saya walaupun hanya setengah jam akan bisa memberikan satu ilmu yang luar biasa bagi generasi muda dan kita buat semuanya. Sekali lagi Mas Kus, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu kembali dengan bahasan-bahasan lain yang lebih menarik, yang lebih membuat masyarakat itu akan lebih paham lagi. Bukan hanya tentang kemerdekaan, tentang budaya mungkin dari sosial ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Saya Adi Setiawan, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.